Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi konsep fikih dalam Islam. Sebuah topik yang sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dan ajaran agama Islam membimbing kehidupan sehari-hari umatnya. Fikih bukan hanya sekedar kumpulan aturan, tetapi juga petunjuk hidup mengajarkan umat Islam bagaimana menjelajahi setiap aspek kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dari bagaimana kita beribadah, berinteraksi dengan orang lain, hingga bagaimana menyelesaikan masalah-masalah sosial dan hukumnya. Siapkan diri Anda untuk perjalanan yang menarik ini, di mana kita akan membahas dengan lebih mendalam berbagai aspek fikih Islam. Ruang lingkup fikih, dari ibadah hingga interaksi sosial. Fikih mencangkup banyak hal dalam kehidupan seorang muslim, dan ruang lingkupnya sangat luas. Mari kita lihat beberapa aspek penting dalam fikih yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Fikih ibadah. Fikih ibadah adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih, kita mempelajari aturan-aturan tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Setiap ibadah memiliki tata cara yang spesifik dan sangat penting untuk dipahami dan diamalkan. Fikih memberikan petunjuk tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi serta cara melaksanakan ibadah yang benar. Fikih muamalah. Fikih juga mengatur semua transaksi dan hubungan antara sesama yang disebut muamalah. Di sini kita menemukan aturan tentang jual beli, sewa menyewa, pinjaman, hingga permasalahan pernikahan, warisan, dan perjanjian lainnya. Fikih mengajarkan cara berinteraksi dengan adil dan sesuai dengan syariat Islam, agar hubungan kita dengan sesama dapat berjalan dengan baik dan membawa berkah. Fikih jinayah, hukum pidana dalam Islam atau disebut jinayah, mengatur tentang hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran hukum seperti pencurian, pembunuhan, dan perzinahan. Hukum ini ada untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan keadilan, sekaligus memberikan pelajaran agar umat Islam dapat menjauhi perbuatan dosa. Fikih munahakat. Fikih yang memberikan pedoman dalam hal pernikahan, perceraian, dan hak-hak dalam keluarga. Ini meliputi hak-hak suami, istri, anak, hingga masalah warisan. Fikih mengajarkan kita bagaimana membangun keluarga yang harmonis dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing anggota keluarga. Jejak sejarah perkembangan ilmu fikih. Fikih Islam berkembang seiring dengan perjalanan sejarah. Mari kita lihat bagaimana fikih berkembang melalui berbagai periode penting dalam sejarah Islam. Yang pertama, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama dalam menetapkan hukum. Rasulullah adalah contoh hidup dan penerapan hukum-hukum ini, semua aturan yang beliau ajarkan adalah pedoman yang langsung bagi umat Islam. Masyarakat Madinah pada masa itu menjadi tempat pertama yang menerapkan hukum fikih secara langsung. Masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat beliau mulai mengembangkan dan mengimplementasikan hukum Islam di masyarakat. Pada masa ini, sahabat-sahabat Nabi yang dekat dengan beliau menjadi tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam penafsiran Al-Quran dan hadis. Namun, perbedaan pandangan mulai muncul karena mereka tidak hanya mengandalkan teks-teks tersebut, tetapi juga pengalaman langsung mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Masa tabi'in. Masa ini ilmu fikih berkembang dengan lebih sistematis. Para tabi'in atau generasi setelah sahabat mulai melakukan ijtihad, usaha untuk menggali hukum
baru berdasarkan Al-Quran dan hadis dan pengalaman mereka. Di sini kita mulai melihat lahirnya berbagai madhab yang membentuk cara berbeda dalam memandang sebuah hukum. Masa kodifikasi dan pembukuan. Pada masa ini, fikih mulai dikodifikasi dan dibukukan. Ini bertujuan untuk menyusun hukum-hukum Islam dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Buku-buku fikih seperti Al-Muhadzab, Al-Um, Al-Mukhtasar mulai ditulis oleh para ulama besar untuk memberi panduan yang lebih jelas dan praktis bagi umat Islam. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai titik awal fikih Islam. Fikih dimulai langsung dari sumber utama yang tidak bisa disangkal, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah penerjemah langsung dari wahyu yang diterima. Di masa ini, segala aturan hidup masyarakat Madinah didasarkan pada apa yang disampaikan oleh Nabi. Keputusan-keputusan beliau tentang masalah ibadah, hubungan sosial, dan hukum pidana menjadi pondasi utama yang diikuti oleh umat Islam di masa itu. Periode Sahabat, penerapan dan penafsiran hukum. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat mendapatkan langsung ilmu dari beliau, mulai mengimplementasikan hukum-hukum yang diterima. Mereka tidak hanya meneruskan apa yang diajarkan oleh Rasul, tetapi juga mulai memberikan penafsiran berdasarkan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Inilah awal mulai terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah tertentu. Meskipun demikian, semua merujuk pada prinsip dasar yaitu Al-Quran dan hadis. Periode tabi'in, pengembangan dan ijtihad. Pada masa tabi'in, ilmu fikih mulai berkembang lebih jauh. Para ulama tabi'in melakukan ijtihad atau upaya menafsirkan dan mengembangkan hukum-hukum Islam berdasarkan teks-teks yang ada. Munculnya berbagai madhab yang mengembangkan pandangan dan metode yang berbeda dalam menetapkan hukum semakin memperkaya khazanah fikih Islam. Fikih bukan hanya sekadar mengikutkan teks agama, tetapi juga menggunakan akal dan analogi untuk menjawab masalah-masalah yang tidak ditemukan dalam teks langsung. Periode kodifikasi dan pembukuan fikih, sistematisasi hukum. Pada periode ini, para ulama melakukan mengkodifikasi hukum-hukum Islam dengan menulisnya dalam bentuk yang lebih sistematis dan terstruktur. Kitab fikih yang terkenal seperti Al-Muhadzab karya Imam Syirazi, karya Imam Syafi'i, Al-Mukhtar karya Imam Maliki menjadi referensi utama bagi umat Islam. Dalam buku-buku ini, kita bisa melihat bagaimana para ulama berusaha menyusun hukum-hukum Islam dengan jelas dan terperinci, memudahkan umat Islam untuk memahami dan mengamalkannya. Kontribusi ulama adalah warisan berharga untuk umat Islam. Beberapa ulama besar yang kontribusinya sangat penting dalam perkembangan fikih adalah Imam Maliki. Imam Malik mendirikan mazhab Maliki yang sangat menekankan pentingnya praktik yang ada di Madinah sebagai contoh utama dan memahami hukum. Menurut beliau, masyarakat Madinah yang hidup di sekitar Rasulullah merupakan sumber praktik terbaik yang bisa dijadikan sebuah rujukan. 2. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah pendiri madhab Syafi'i dan dikenal dengan metode ijtihad yang menggabungkan Al-Quran, hadis, serta ijma, yaitu kesepakatan para ulama, sebagai dasar penetapan sebuah hukum. Pendekatannya yang sistematis memberikan landasan yang jelas
dalam memahami hukum Islam. Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, sangat mengutamakan analogi atau kias dalam pengambilan sebuah kepastian atau keputusan hukum. Menurutnya, rasionalitas dan penalaran menjadi penting untuk menjawab masalah yang tidak ditemukan dan dijawab dalam konteks dalam sebuah teks. Itulah sekilas perjalanan panjang perkembangan fikih dalam Islam dari masa Rasulullah SAW hingga para ulama besar yang menyusun dan mengkodifikasinya. Fikih tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan seorang Muslim. Dengan memahami fikih, kita diharapkan dapat menjalani hidup dengan lebih baik, adil, dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Semoga pembelajaran ini menambah wawasan kita dan memberi pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya fikih Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.